Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini bersama Kakak Nari dan ditemani dengan Kak Reni. Biarlah kita boleh memuji Tuhan dengan penuh sukacita yang luar biasa daripadanya. Dan sebelum kita memuji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan yang terus nyata dalam setiap kehidupan kami, di mana pada kesempatan hari ini Tuhan kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan kami menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini. Mari Tuhan memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan memberikan pertumbuhan yang lebih baik kepada mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang luar biasa yang takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati juga alat-alat yang kami gunakan, baik handphone maupun internet Tuhan. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak kami ingini Bapa, sehingga ibadah kami Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ibadah kami dari awal, tengah, sampai akhir kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, mari kita nyanyikan pujian yang berkata, Jalan Serta Yesus. Haleluya, dia
saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyikan pujian yang berkata, Kau berfirman.
Shalom adik Petra Kids. Berjumpa dengan Kakak Santi. Apa kabar kalian? Tentunya selalu bersukacita. Puji syukur kepada Tuhan Yesus, sampai hari ini kita masih dalam pemeliharaannya. Walaupun sedang di masa pandemi corona, tetap selalu lakukan prokes 3M. Yuk, mari mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita mau berdoa. Shalom adik-adik Petra Kids, bertemu lagi dengan Kakak Santi di sini. Bagaimana kalian tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus bersama dengan Kakak Nari dan Reni ya. Terima kasih Kakak Reni dan Kakak Nari. Baik adik-adik, kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata kalian. Bapa di surga, terima kasih kalau sampai pada hari ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, berikan hikmat dan akal budi, serta Tuhan, biarlah kami boleh fokus di dalam menerima firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk boleh mengerti ya Bapa. Tuhan, berkati Kakak Santi yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hanya firman-Mu saja Tuhan yang disampaikan melalui perkataannya. Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, pada hari ini ya kita akan mempelajari tentang ya adik-adik ya, Yesus dan anak laki-laki dengan keranjang makanan ya adik-adik ya. Nah, pasti kalian sudah pernah mendengar tentang kisah ini ya. Judul lainnya adalah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Sama ya adik-adik gitu ya. Nah, ayat referensinya ada lumayan banyak ya. Ada 4 ya. Ada di dalam kitab Matius, ada di dalam Markus, ada di dalam Lukas, ada di dalam Yohanes. Nanti adik-adik harus buka Alkitabnya dan baca kembali ayat-ayat yang ada di sini ya, referensinya ya. Karena untuk mempersingkat waktu, kakak akan cerita rangkumannya saja. Baiklah ya. Nah, ada seorang anak laki-laki ya, memberikan makanannya ya, yang terdiri dari 2 roti dan 5 ekor ikan kepada Tuhan Yesus waktu itu ya. Dan ia melayani lebih dari 5.000 orang. Ya adik-adik. Nah, seorang anak laki-laki ini mengemas makanan siangnya dengan roti dan ikan kecil ya, maksudnya ya, ke dalam keranjang dan berangkat. Setiap orang berbicara tentang Yesus ya, dan bagaimana dia menyembuhkan orang sakit ya. Jadi anak ini tertarik ya, beritanya tiba di mana-mana ya adik-adik ya. Nah, Tuhan Yesus pada waktu itu sudah berada di lereng bukit terdekat di mana anak laki-laki itu tinggal. Nah, dia pingin sekali anak laki-laki ini untuk melihatnya, ya adik-adik ya.
Nah, Yesus dan ke-12 muridnya telah tiba dengan perahu dan banyak-banyak orang telah berkumpul untuk melihatnya. Lebih dari 5.000 pria, ya, waktu itu prianya 5.000. Belum lagi istrinya dan wanita dan anak-anak di sana ya adik-adik ya. Nah, anak laki-laki itu menemukan tempat yang bagus untuk duduk di lereng bukit yang panjang di tepi laut. Wah, enak banget nih adik-adik ya. Melihat serta mendengar segala sesuatu yang sedang terjadi. Jadi dia bisa memantau ya adik-adik dari jauh dan masih dengar suara Tuhan ya. Lalu banyak yang membawa teman yang sakit pada waktu itu ya. Karena tahu kalau Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang sakit ya. Dan ada yang mencelikan juga orang buta ya adik-adik ya. Nah, karena mereka tahu bahwa kuasa Tuhan menyembuhkan mereka kalau dibawa kepada Tuhan Yesus ya. Anak laki-laki itu ya begitu gembira ketika melihat orang-orang lumpuh yang tidak bisa berjalan disembuhkan, lalu berlari, melompat-lompat memuji Tuhan. Wah, senang banget ya adik-adik ya. Ya, luar biasa nih mukjizat Tuhan Yesus ya. Orang-orang sakit disembuhkan, orang yang lumpuh bisa berjalan dan langsung lompat-lompat memuji Tuhan ya. Suka banget mereka ya, gembira. Nah, lalu mereka yang tadinya buta sekarang bisa melihat juga. Nah, baru pertama kali melihat langsung melihat Tuhan Yesus adik-adik ya. Dan mereka sangat merasa bersyukur dan memuji Tuhan pada saat itu ya. Nah, Tuhan Yesus mengajar orang dari pagi sampai sore hari adik-adik ya. Tetapi karena saking merasa damai, sukacita ya, senang sekali pada saat itu, jadi tidak ada yang mau pulang ya. Begitu banyak hal menarik telah terjadi dan termasuk anak laki-laki itu juga sampai dia nggak begitu sempat makan banyak ya adik-adik dengan makanan yang dia sudah bawa di keranjangnya ya. Tuhan Yesus mengajar orang-orang bagaimana hidup ya sesuai dengan keinginan Tuhan dan sesuai dengan firman-Nya. Dia mengajar mereka tentang kerajaan Tuhan dan tentang pengampunan ya. Banyak yang ingin menemukan pengampunan dari Tuhan ya. Dan memiliki kasih-Nya di dalam hati mereka. Mereka rindu banget ya adik-adik ya. Mereka yang juga telah melakukan hal-hal bodoh, yang juga melakukan perbuatan jahat, dosa ya terhadap orang lain. Mereka ingin minta maaf ya dan ingin saling mengampuni pada saat itu ya. Mereka melepaskan beban di dalam hati mereka karena sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, telah begitu banyak yang didengar dari Tuhan Yesus tentang kehidupan dan bagaimana harus meminta ampun ya, melepaskan pengampunan kepada orang yang mungkin menyakiti hati kita. Begitu juga dengan kalau kita berbuat salah, kita minta pengampunan dari orang tersebut. Nah, begitu sepanjang hari itu ya, mereka mendengarkan firman, tibalah sekarang sudah malam hari ya adik-adik ya, dan hari sudah menjadi gelap ya, tapi tetap tidak ada yang ingin pulang ya. Nah, pasti mereka semua lapar ya adik-adik ya, karena sudah dari pagi ya melihat Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus ya. Nah, lalu
para murid tahu bahwa ini adalah tempat yang jauh adik-adik ya, jauh maksudnya dari kota yang mungkin ada pusat-pusat pertokoan yang jual makanan ya atau jual peralatan lain ya adik-adik. Nah, Filipus berkata, saya akan pergi dan memberitahu Tuhan Yesus untuk berhenti sekarang agar orang-orang dapat pulang atau pergi ke salah satu desa ya setempat di sekitar itu untuk makan sebelum hari gelap ya gitu. Nah, tetapi ketika Filipus menyarankan hal ini kepada Tuhan Yesus ya, Tuhan menjawab, mereka tidak perlu pergi. Kamu harus memberi mereka sesuatu untuk dimakan. Wah, itu Tuhan Yesus luar biasa ya kasihnya ya. Nah, Filipus dan murid-muridnya bingung adik-adik ya. Dibutuhkan lebih dari setengah tahun gaji mereka untuk membeli cukup roti untuk semua orang dalam kerumunan besar ini. Tadi adik-adik ingat nggak? Ada berapa orang? 5.000 laki-laki, itu belum termasuk wanita dan anak-anak ya adik-adik, berarti lebih dari itu ya. Nah, anak laki-laki itu mendengar semuanya. Nah, pada saat itu mungkin dia ada di dekat murid-murid dan Tuhan Yesus adik-adik ya, jadi dia mendengar. Lalu dia ingat dia memiliki 5 roti dan 2 ekor ikan tersisa di keranjangnya tadi ya, bekalnya dia bawa makanan ya. Lalu dia berkata, saya bisa memberikan sekeranjang makanan ini kepada Tuhan Yesus, pikirnya ya. Lalu anak laki-laki itu pergi ke salah satu murid Tuhan yang bernama Andreas. Saya ingin memberikan keranjang makanan saya kepada Tuhan Yesus. Andreas berkata, oke, jadi kamu memiliki 5 roti dan 2 ekor ikan kecil yang ingin kamu berikan kepada Tuhan Yesus. Nah, maka kamu harus datang kepada Tuhan Yesus sekarang. Nah, adik-adik ya, Tuhan Yesus ini ada anak laki-laki dengan 5 roti jelai kecil dan 2 ekor ikan kecil. Tetapi seberapa jauh makanan ini akan dibagi di antara begitu banyak orang? Tanya Andreas ya. Belum apa-apa, Andreas sudah pesimis ya adik-adik karena roti itu kecil, ada 5 dan 2 ekor ikan kecil-kecil. Tapi orang yang harus dikasih makan itu 5.000 orang ya adik-adik ya, ingat ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus berkata, itu cukup. Nah, kita tidak membutuhkan lagi yang lain katanya. Murid-murid sangat terkejut dan heran. Oh iya dong, pasti heran ya. Sebagai manusia pasti kita tahu hitung-hitungannya ya. Kalau pakai logika, dengan 2 ekor ikan dan 5 roti yang kecil itu pasti nggak cukup ya adik-adik ya. Nah, Yesus berpaling kepada para murid-muridnya dan berkata, katanya, suruh semua orang duduk di rumput dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari 50 orang ya. Mungkin mereka membuat lingkaran-lingkaran kecil ya yang terdiri dari 50 orang ya adik-adik. Lalu murid-murid mulai mengkoorganisir, maksudnya mengatur ya adik-adik ya, orang-orang tersebut menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil karena saking banyaknya ya adik-adik ya, jadi bikin kelompok-kelompok. Semua orang menunggu apa yang akan terjadi. Mereka sangat lapar. Aduh, pastinya ya adik-adik, udah seharian belum makan sama sekali ya. Nah, bagaimana Tuhan Yesus dapat membagikan 5 roti kecil dari roti jelai dan 2 ekor ikan
di antara kerumunan orang-orang yang begitu besar. Orang bertanya-tanya, pasti di dalam pikiran mereka, apa nih yang mau dilakukan Tuhan, ya? Nah, lalu itu sangat baik dipikir. Anak laki-laki itu membagi makanannya. Ya, saling bisik-bisik tuh orang ya, adik-adik, gumam yang lainnya. Tapi ini konyol katanya dan membingungkan, kata orang itu juga. Pastinya ya adik-adik. Kemudian semua orang terdiam ya, dan semua mata menatap kepada Tuhan Yesus. Wah, apa yang mau dilakukan Tuhan Yesus nih? Murid-murid mulai merasa malu dan gelisah. Ya, makhluknya adik-adik ya. Mereka seperti pesimis ya adik-adik ya. Mereka berpikir 5 roti dan 2 ekor ikan untuk begitu banyak orang. Apakah orang-orang itu akan mulai menertawakan mereka? Waduh, iya benar ya. Merasa malu dan gelisah ya adik-adik ya. Nah, Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ekor ikan itu di tangannya, serta mengangkatnya dan mengucap berkat ya, dan mengucap syukur kepada Allah ya, untuk makanan yang sudah ada di tangannya. Diangkat ke atas ya adik-adik ya. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Ya, Tuhan Yesus kemudian memecah makanan menjadi potongan-potongan kecil dan memberikan kepada setiap muridnya ya. Ya, dibagi ya, kecil-kecil gitu ya adik-adik ya. Nah, pergi dan bagikan roti ini ya dan ikan ini kepada semua penduduk, kata Tuhan Yesus ya. Dia sedang menguji iman para murid-muridnya adik-adik ya. Nah, para murid sebelumnya setelah menerima lalu melihat potongan-potongan kecil makanan di tangan mereka dan kemudian melihat kekerumunan besar. Tapi dia tetap percaya ya murid-murid ya. Mereka mempercayai Tuhan Yesus dan melakukan apa yang Tuhan Yesus suruh ya. Tuhan Yesus katakan ya. Ya, mereka membagi potongan-potongan kecil makanan itu ya. Hebatnya saat mereka membagikan makanan, mereka memiliki lebih banyak lagi untuk dibagikan di tangannya. Waduh, jadi berlipat-lipat ganda banyaknya adik-adik ya. Hebat ya Tuhan Yesus ya. Nah, heran kan? Tuhan Yesus dan anak laki itu juga makan roti dan ikan. Anak laki-laki itu sangat senang banget, bahagia ya, karena berada bersama Tuhan Yesus dan tahu bahwa Tuhan Yesus telah memberkati makanannya dan dia sudah melihat mukjizat, makanannya bisa menjadi banyak ya, dan memberkati semua orang yang sedang lapar pada saat itu ya. Nah, setiap orang memiliki lebih dari cukup untuk makan dan mereka terus makan sampai mereka kenyang ya. Semua orang memuji Tuhan. Tuhan Yesus kemudian memberitahu sama murid-muridnya ya, kumpulkan potongan-potongan yang tersisa. Jangan biarkan ada yang terbuang, kata Tuhan Yesus ya. Jadi sisa-sisa makanannya itu dikumpulkan ke dalam keranjang-keranjang ya. Nah, sebenarnya ya tidak ada orang yang mau pergi pada saat itu setelah makan ya. Tetapi Tuhan Yesus memberitahu orang-orang itu bahwa mereka harus pulang sekarang ya adik-adik. Mereka pulang ke rumah masing-masing dengan bahagia ya. Karena hari itu mereka sudah bersama Tuhan Yesus ya, dan hari itu sangat dirasakan
fantastis ya adik-adik ya, karena mereka melihat mukjizat dari Tuhan Yesus yang memberi mereka makan ya dari 2 ekor ikan dan 5 roti jelai. Ya adik-adik, para murid telah mengumpulkan sisa dari roti dan ikan ya, dikumpulkan ada sisa 12 keranjang penuh ya, sehingga mereka memiliki keranjang berisi makanan ya. Mereka merasa sangat bahagia dan tidak ada yang menertawakan mereka ya. Semua orang mencintai Tuhan Yesus. Kemudian murid-murid pergi ke perahu mereka untuk berlayar ke seberang Danau Galilea ya. Jadi murid-murid berlayar duluan ya adik-adik. Tuhan Yesus kemana dong? Nah, Tuhan Yesus naik ke gunung untuk menghabiskan waktu ya. Dia pingin sendirian berdoa kepada Bapanya yang di surga ya. Tuhan Yesus berdoa ya, kangen nih sama Bapanya yang di surga ya. Begitu juga adik-adik juga harus ingat selalu berdoa. Kalau Tuhan Yesus saja sudah memberikan contoh untuk berdoa dan berkomunikasi dengan Bapanya yang di surga, begitu juga dengan kita. Kita juga harus berdoa ya. Berdoa, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan ya adik-adik, dan jangan lupa untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sedang bocah itu gimana Kak? Ya, bocah itu kembali ke rumahnya setelah sepanjang hari dia menyaksikan hal yang menyenangkan dalam hidupnya. Dia sangat bahagia bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, dia sangat bahagia juga adik-adik karena bisa bermanfaat buat orang banyak pada saat mereka kelaparan. Dengan keterbatasan bekal makanan yang dia punya ya adik-adik ya. Cuma 2 ekor ikan kecil dan 5 roti ya. Niat baiknya anak ini membawa dan memberikan bekalnya itu kepada Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus akan melakukan lebih ya. Nah adik-adik, dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah ya adik-adik. Kita melakukan bagian kita, yaitu apa tadi adik-adik? Kita mengasihi orang lain dengan keterbatasan kita. Selebihnya Tuhan yang melakukan seluruhnya buat kita, ya. Kita serahkan sama Tuhan segala keinginan kita, apa yang kita cita-citakan, kita berserah dan berdoa kepada Tuhan. Kita minta kepadanya. Nah, nanti Tuhan akan bekerja menurut kehendaknya ya. Dan adik-adik akan melihat hal yang baik yang terjadi dalam kehidupan adik-adik. Oke, ya. Sampai di sini kita punya ayat hafalan di dalam Lukas 9 ayat 16 ya, bunyinya. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Amin. Adik-adik, baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang baru saja kami dengar, di mana seorang anak sudah memberikan cita-cita dan keinginannya untuk berbuat baik dan memohon pertolongan Tuhan Yesus untuk melakukan hal
di dalam hidupnya yang mustahil, ya Bapa, yaitu roti itu menjadi banyak dan ikan itu menjadi banyak sehingga memberkati banyak orang. Ya Tuhan, biarlah kami juga sebagai anak-anak boleh rindu untuk mempunyai iman seperti itu Tuhan. Kami boleh belajar memberi dari apa yang menjadi keterbatasan kami. Kami percaya Tuhan akan lakukan yang terbaik buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pendidikan kami Tuhan, sekolah kami Tuhan berkati. Sebentar lagi kami akan pembagian rapot. Tuhan berkati nilai kami, biarlah kami boleh menjadi kesaksian bagi teman-teman dan bagi orang tua kami. Terima kasih Tuhan, berkati Mama Papa Tuhan di dalam mencari nafkah, berikan kami semua kesehatan yang baik Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan, jauhkan dari orang-orang yang jahat Tuhan, dan dari sakit penyakit ya Bapa, terutama juga virus corona yang sedang merajalela Tuhan, kami tengking dan kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami selalu Tuhan berada dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami selalu menyenangkan hati Tuhan dan dari hari ke hari kami boleh mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuh, adik-adik tetap dalam posisi doa. Angkat tangan kalian serta terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Baik adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa untuk selalu berdoa, memuji Tuhan, dan membaca firman. Ya adik-adik, dadah, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.